Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dusrina Yulianarti. Saya dari lokal KB1, K1B. Baiklah, saya akan menampilkan pemahaman saya tentang perangkat pembelajaran. Satu, yaitu pertanyaannya. Teori belajar tentang penyusunan rancangan pengembangan perangkat pembelajaran. Yang pertama, teori konstruktivisme, yaitu prinsip belajar adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman sebelumnya. Yang kedua, yaitu tentang pembelajaran basis masalah problem based learning (PBL), yaitu prinsip belajar terjadi lebih efektif ketika siswa dihadapkan pada masalah nyata yang membutuhkan pemecahan. Yang ketiga yaitu teori belajar humanistik adalah belajar yang efektif melibatkan perkembangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif secara siswa. Setiap individu memiliki potensi untuk belajar dan harus diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat adalah teori belajar sosial atau menurut Albert Bandura yaitu prinsip belajar terjadi melalui observasi dan interaksi dengan orang lain. Di mana contohnya adalah penerapannya dalam modul ajar yang memungkinkan siswa untuk berdiskusi, berdebat, atau mempresentasikan hasil kerja kelompok, serta memberi ruang bagi dari sesama siswanya. Yang kelima adalah teori konektivisme, yaitu dalam era digital pembelajaran tidak hanya terjadi di ruangan kelas, tetapi melalui jaringan informasi yang tersebar di internet dan di media sosial. Yang keenam adalah teori belajar kolaboratif, yaitu pembelajaran terjadi dalam konteks sosial dan melalui interaksi dengan orang lain, khususnya dalam zona perkembangan. Contohnya adalah penerapan modul ajar yang memungkinkan siswa untuk belajar bersama melalui tugas kelompok, berbagi informasi, dan memberikan penilaian sejawat. Yang kedua adalah pengembangan pembelajaran terkait dengan perumesan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merujuk pada apa yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran. Beberapa indikator dalam merumuskan TP. Yang pertama, keterukuran dan kejelasan. Tujuan harus jelas, terukur, dan dapat dicapai dalam batas tertentu. Yang kedua, relevansi dengan kebutuhan siswa. Jadi, tujuan pembelajaran harus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dan kebutuhan pendidikan mereka. Yang ketiga adalah keterkaitan dengan kompetensi. TP harus mengacu pada kompetensi dasar yang perlu dicapai, baik dalam aspek pengembangan keterampilan maupun sikap. Keempat adalah penggunaan kata kerja operasional. Ya, di sini adalah tujuannya harus menggunakan kata kerja yang spesifik dan dapat diukur, misalnya menganalisis, mengidentifikasi, dan menjelaskan. Ada juga alur tujuan pembelajaran atau ATP. Alur tujuan pembelajaran adalah urutan yang logis dan sistematis dari tujuan pembelajaran yang harus dicapai, indikator dalam perumusan ATP. Yang pertama, logika dan urutannya jelas, yaitu di mana tujuan pembelajaran disusun dengan urutan yang sesuai, mulai dari indikator dalam yang dimulai dari dasar hingga yang lebih kompleks.
Yang kedua, keterkaitan antara tujuan. Setiap tujuan pembelajaran harus saling mendukung dan membentuk suatu kesatuan yang koheren. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Alur tujuan memungkinkan adanya penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kelas. Yang keempat adalah pencapaian bertahap, di mana tujuan harus dirancang agar pencapaiannya bisa dilakukan dalam langkah-langkah bertahap dan terukur. Pendekatan teknologi, pedagogik, dan konteks teknologi atau TPACK. TPACK adalah model yang menggabungkan pengetahuan tentang teknologi, pedagogi, dan ketentuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif. Indikator TPACK dalam pengembangan pembelajaran. Yang pertama adalah integrasi teknologi yang efektif. Penggunaan teknologi harus relevan dengan materi pembelajaran dan dapat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, adanya pemahaman tentang pedagogik, di mana pendekatan yang digunakan harus memperhatikan cara terbaik dalam mengajar sesuai dengan karakteristik siswa dan konteks pembelajaran. Yang ketiga adalah keterkaitan antara konteks dan teknologi, di mana teknologi yang digunakan harus sesuai dengan penerapannya. Yang keempat adalah keterkaitan antara konten dan teknologi. Teknologi yang digunakan harus dapat memperkaya dan memperdalam pemahaman siswa terhadap konten yang diajarkan. Yang kelima, pemanfaatan alat dan sumber daya digital. Menggunakan berbagai perangkat dan sumber belajar daya digital untuk mendukung proses belajar seperti aplikasi pembelajaran, video interaktif, atau simulasi. Problem Based Learning, yaitu PBL, adalah pendekatan pelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah nyata sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Indikator dalam penerapan PBL adalah yang pertama, identifikasi masalah yang relevan, di mana masalah yang digunakan harus relevan dengan kehidupan nyata dan menantang sehingga dapat memotivasi siswa untuk mencari solusi. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa diberi kesempatan untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan bekerja sama secara kolaboratif. Yang ketiga yaitu proses investigasi dan penelitian. Siswa diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian. Yang keempat ada keterampilan kolaboratif dan komunikatif. 5. Project Problem Based Learning atau PJBL adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan proyek dan pemecahan masalah dalam satu pengalaman belajar. Indikator dan penerapan PBL. Yang pertama adalah fokus pada produk akhir, di mana siswa bekerja untuk menghasilkan produk nyata seperti laporan, presentasi, atau projek yang tepat memecahkan masalah yang diajukan. Yang kedua, penggunaan pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, pengembangan keterampilan abad 21, yaitu PJBL mengembangkan keterampilan penting seperti keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan komunikasi. Selanjutnya adalah proses refleksi, di mana siswa melakukan refleksi atas proses yang telah dilalui, menganalisis apa yang telah dipelajari dan bagaimana mereka memecahkan masalah. 3. Komponen perangkat pembelajaran. 1. Modul ajar seperti 1. Tujuan, 2. Materi ajar, 3. Metode LKPD. Dalam pengembangan perangkat pembelajaran atau modul ajar, ada beberapa komponen penting yang harus disusun dengan baik agar dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir refleksi, dan pengambilan keputusan. Komponen-komponen perangkat pembelajaran yang dapat mendukung pengembangan keterampilan yang pertama adalah tujuan pembelajaran.
Tujuan pembelajaran merupakan dasar bagi seluruh kegiatan pembelajaran. Tujuan yang baik akan membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, refleksi, dan kemampuan pengambilan keputusan. Indikator tujuan pembelajarannya yang pertama critical thinking, yaitu siswa mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan informasi secara logis. Yang kedua, creative thinking, yaitu siswa mampu menghasilkan ide atau solusi baru dan orisinal terhadap suatu masalah. Selanjutnya, refleksi thinking. Siswa mampu merefleksikan pengalaman atau pemahaman mereka untuk memperbaiki proses berpikir dan belajar. Selanjutnya, decision making, yaitu siswa mampu membuat keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan analitis dan evaluatif. Contoh tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menganalisis sebuah masalah sosial dengan menggunakan berbagai sudut pandang. Siswa dapat merancang solusi inovatif untuk mengatasi masalah dihadapi di masyarakat. Ketiga, tujuan contohnya adalah siswa dapat merefleksikan proses pemecahan masalah dan mengevaluasi keputusan yang diambil. Materi ajar. Materi ajar adalah konten yang akan dipelajari oleh siswa. Materi harus disusun sedemikian rupa agar dapat merangsang siswa untuk berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan dapat melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Indikator materi ajar. Pertama, critical thinking. Dua, creative thinking. Tiga, reflective thinking dan decision making. Contoh bahan ajarnya adalah analisis kasus perubahan iklim dan dampak terhadap masyarakat. Solusi inovatifnya untuk mengatasi kemacetan kota. Yang ketiga adalah metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode pembelajaran ini adalah cara atau strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pelajaran. Metodenya yaitu indikator metode pembelajaran. Yang pertama, critical thinking. Yang kedua, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Contoh metode pembelajarannya adalah debat atau diskusi untuk mengembangkan pemikiran kritis dan kemampuan untuk mendengarkan sudut pandang lain. Yang kedua, adanya proyek atau penelitian. Yang ketiga, adanya simulasi atau role play, yaitu untuk melatih pengambilan keputusan dalam situasi nyata. Yang keempat, adanya jurnal refleksi, yaitu untuk mendorong siswa melakukan refleksi terhadap media pembelajaran. Selanjutnya, media dan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Media pembelajaran dan LKPD digunakan untuk informasi tugas aktivitas yang fasilitasi pembelajaran. LKPD harus didesain untuk pengembangan keterampilan berpikir siswa. Indikator media dan LKPD yaitu critical thinking. LKPD berisi soal analisis, perbandingan, dan penilaian terhadap informasi atau data. Yang kedua, creative thinking. LKPD mendorong siswa untuk merancang solusi baru atau menciptakan ide inovatif. Yang ketiga, reflective thinking. LKPD menyediakan ruang untuk menulis refleksi atau evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Contoh media LKPD itu media interaktif atau video untuk menggambarkan fenomena atau situasi yang memerlukan analisis dan solusi kreatif. Yang kedua, LKPD berbasis kasus menyajikan kasus yang memerlukan analisis mendalam dan adanya jurnal refleksi digital, yaitu memberikan ruang bagi siswa untuk menulis refleksi mereka mengenai materi dipelajari. 5. Instrumen asesmen. Instrumen asesmen digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran serta keterampilan berpikir kritis, kreatif, refleksi, dan pengambilan keputusan siswa. Indikator instrumen asesmen adalah critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Contohnya adalah contoh instrumen asesmen
Yang pertama, tes analisis. Pertanyaan yang menurut siswa untuk menganalisis dan mengevaluasi argumen atau data. Yang kedua, proyek inovatif. Yang ketiga, refleksi tertulis. Dan empat, studi kasus atau simulasi. Kesimpulannya, komponen-komponen dalam perangkat pembelajaran seperti tujuan materi ajar, metode media, LKPD, dan instrumen asesmen disusun dengan cermat untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis kreatif, reflektif, dan pengambilan keputusan pada siswa. Penggunaan metode yang tepat, media yang relevan, serta asesmen yang dalam membantu siswa dalam pengembangan kemampuan tersebut dengan cara bermakna dan konseptual. Yang keempat adalah pendalaman dan penguasaan. Satu, materi ajar esensial. Materi ajar esensial mencakup konsep-konsep dasar yang harus dikuasai oleh siswa agar dapat memahami topik lebih lanjut. Yang kedua adalah advent materi secara bermakna. Advent materi adalah materi yang lebih kompleks dan mendalam dan mengarah pada perkembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Materi ini sebaiknya diajarkan setelah siswa memahami material esensial. Pendalaman materi lanjutan harus dilakukan dengan cara yang lebih bermakna. Yang pertama, apa? Konten, yaitu materi lanjutan adalah topik yang lebih kompleks dan membutuhkan pemahaman yang lebih dalam dari siswa. Yang kedua, mengapa? Filosofi menjelaskan mengapa materi lanjutan penting dan bagaimana ia berkonstruksi pada pengembangan keterampilan siswa dalam berpikir lebih kompleks dan memecahkan masalah lebih rumit. Yang ketiga, untuk apa atau hikmah menjelaskan manfaat atau aplikasi praktis dan materi lanjutan tersebut. Contohnya, kulkas menginginkan penerapan dalam berbagai bidang. Kemudian adalah yang ketiga, materi ajar dalam dimensi pengetahuan. Materi ajar sebaiknya mencakup berbagai dimensi pengetahuan untuk memberikan pemahaman yang holistik dan mendalam. Dimensi ini mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakondisi. Pengetahuan faktual adalah mencakup informasi dasar yang diperlukan untuk memahami topik tertentu seperti fakta, data, atau istilah-istilah dasar. Yang kedua, pengetahuan konseptual adalah pengetahuan yang lebih abstrak yang berhubungan dengan teori atau prinsip di balik fakta yang ada. Yang ketiga adalah pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan ini melibatkan langkah-langkah atau proses yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau tugas. Yang keempat adalah pengetahuan metakognitif adalah kemampuan untuk memahami dan mengendalikan proses berpikir sendiri. 4. Materi ajar yang bermuatan HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Materi ajar yang bermuatan HOTS bertujuan untuk melatih siswa berpikir secara kritis, kreatif, dan analitis. HOTS mencakup kemampuan untuk mengevaluasi, menganalisis, dan membuat keputusan didasarkan pada informasi yang ada. Contoh implementasi materi ajar yang bermuatan HOTS yaitu adalah analisis kasus, ada proyek inovatif, dan debat atau diskusi. Kesimpulannya adalah pendalaman materi ajar yang efektif mencakup pemahaman yang mendalam tentang materi esensial dan lanjutan, menguasai dimensi pengetahuan yang berbeda, serta pengembangan keterampilan berpikir tinggi HOTS dengan merancang materi yang mencakup apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa pembelajaran tersebut, serta memperhatikan dimensi penggunaan dan HOTS. Siswa dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan mampu mengaplikasikan pendekatan dalam kehidupan nyata. Yang kelima adalah pendalaman aspek asesmen dalam rancangan pembelajaran. Yang pertama adalah asesmen awal, yaitu
dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan keterampilan siswa terkait dengan materi yang akan diajarkan. Tujuan asesmen awal adalah mengetahui latar belakang pengetahuan siswa, menentukan kesenjangan pengetahuan yang perlu diperbaiki, membantu guru merancang pendekatan sesuai untuk siswa, mengidentifikasi minat dan gaya belajar siswa. Yang kedua ada asesmen formatif, yaitu dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik yang berguna agar mereka dapat memperbaiki dan meningkatkan pemahaman mereka sebelum mencapai asesmen sumatif. Tujuannya adalah satu, memberikan umpan balik kepada siswa untuk perbaikan. Kedua, menyesuaikan strategi. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa. Yang keempat, mengidentifikasi area yang dibutuhkan. Contoh teknik dan instrumen asesmen formatif yang pertama adanya tugas mandiri. Yang kedua, observasi, portofolio, kuis interaktif. Yang ketiga, asesmen sumatif adalah dilakukan pada akhir proses pembelajaran untuk menilai pencapai kompetensi siswa setelah mereka menyelesaikan satu unit materi atau kegiatan pembelajaran. Yang kelima adalah instrumen asesmen yang berintis HOTS. Prinsip-prinsip Merdeka Belajar secara asesmen adalah berprinsip pada siswa. Yang kedua, fleksibilitas. Yang ketiga, autentik. Dan empat adalah umpan balik. Adalah penguji kemampuan merancang modul proyek MP dalam konteks proyek P5 Prarara yang sesuai dengan prinsip mereka penting dalam merancang pembelajaran berbasis polsek yang relevan dan aplikatif. Baiklah, sekarang masuk tentang cara belajar mempraktekkan mengajar, yaitu tentang zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah. Baik, anak-anak ibu semua. Apakah anak-anak ibu udah sarapan? Udah, alhamdulillah. Karena sarapan itu sangat penting ya anaknya. Supaya kita bisa untuk sehat dan bisa cemerlang untuk menerima pembelajaran. Dah, di sini adalah pada hari ini kita berdoa dulu, nak. Dah, berdoa selesai. Nah, sekarang ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, baik. Dah, anak-anak ibu semuanya. Bagaimana anak-anak ibu? Apakah kita akan memulai pelajaran? Apakah anak-anak ibu sudah rapi semuanya? Coba lihat dulu. Di tepi mejanya, apakah ada sampah atau gimana, nak? Ya udah. Dah, bagus. Dah, di dalam ini adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami dan menghargai pentingnya zakat. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, apakah anak-anak Ibu masih ingat pembelajaran kita kemarin? Ya, pintar. Yaitu tentang apa, nak? Ya, bagus. Tentang perilaku terpuji. Nah, baik. Kita akan masuk tentang pembelajaran zakat. Pernah enggak anak Ibu mendengar bahasa zakat? Pernah. Ya, mungkin anak-anak Ibu sering sekali atau setiap tahunnya sebelum Hari Raya Idul Fitri, orang tuanya atau anak Ibu sudah membayar zakat.
Nah, sini Ibu jelaskan pengertian zakat. Zakat itu menurut bahasa artinya tumbuh, berkembang, dan suci. Yang kedua, yang kemudian secara istilah, zakat itu adalah harta seorang muslim yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Jadi, zakat itu adalah sebagian harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan tujuan untuk membersihkan harta dan diri serta membantu mereka yang kurang mampu. Baik, nah, apa artinya zakat tadi? Ya, bagus. Tepuk tangannya buat Afnannya ya. Nah, selanjutnya. Di sini Ibu akan membahas tentang pembagian zakat. Ya, zakat ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini adalah menurut bahasa, artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, pemberian bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Maka zakat ini hukumnya adalah wajib. Ya, nak ya. Zakat fitrah ini hukumnya wajib. Bagus. Nah, bagaimana tata cara menunaikan zakat fitrah? Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah sebanyak 2,5 kg beras. Zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam, akhir Ramadan atau malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Pernah kan anak-anak ibu membayar zakatnya seperti itu sama orang tuanya? Iya, bagus. Setiap tahunnya kita membayar zakat. Yang kedua adanya zakat mal, yaitu zakat harta. Zakat mal ini adalah harta yang dikeluarkan seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Coba jelas sebutkan jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Coba, Serin. Ya, bagus. Ya, jenis harta yang wajib dizakati yang pertama adalah emas dan perak. Yang kedua, uang simpanan. Yang ketiga, hasil perdagangan atau bekerja. Yang keempat, hasil pertanian dan perkebunan. Yang kelima, binatang ternak dan barang temuan. Dah, sekarang kita masuk ketentuan orang-orang yang wajib berzakat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik dan berakal. Yang ketiga, bebas dari hutang dan merdeka. Dah, anak-anak ibu, sekarang kita masuk pada golongan penerima zakat. Tahu enggak anak-anak ibu orang yang berhak menerima zakat itu? Ah, pintar. Tepuk tangannya buat teman-temannya. Nah, bagus. Nah, sekarang kita akan bahas tentang orang yang berhak menerima zakat. Nah, yang pertama adalah fakir, yaitu tidak memiliki harta dan juga pekerjaan. Yang kedua, miskin, yaitu orang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan. Yang ketiga adalah amil, orang yang ditugaskan pemerintah lembaga zakat atau imam untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Yang keempat adalah mu'alaf, yaitu orang yang belum kuat keilmuannya dalam memeluk agama Islam. Yang kelima rikab, dan keenam garim, dan ketujuh sabilillah, dan delapan adalah ibnu sabil. Nah, dari penjelasan ibu tadi, apakah anak-anak ibu ada pertanyaan? Apakah anak-anak ibu sudah mengerti semuanya? Sudah masuk dengan zakat fitrah. Ya, bagus Afnan ya. Yang kedua, siapa yang bisa menjelaskan perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal? Iya, Berlian, coba Berlian. Ya udah, bagus. Tepuk tangan buat Berlian.
Dah, selanjutnya sebutkan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Ya, coba lagi Bintang. Dah, bagus. Nah, ngerti semuanya? Dah, baik. Siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan pelajaran kita pada saat ini? Nah, coba junior. Ya, sebutkan. Dah, bagus. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik anak-anak ibu, apakah sudah mengerti semuanya dengan kesimpulan ini? Mari ibu lebih bacakan kesimpulan kita pada hari ini. Yang pertama, zakat adalah sebagian harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Penerima zakat ada 8. 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 rikab, 6 garim, 7 sabilillah, dan ibnu sabil. Zakat ada 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, baik. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula pada pembelajaran ini. Baik, anak-anak ibu semua. Udah paham semuanya, nak? Nah, baik. Untuk itu, waktu kita juga mau habis lagi, nak. Dan anak-anak ibu mau istirahat lagi, kan? Ya, baik. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membaca ayat suci Al-Quran dan menulisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barak nahaulahu lizuriya min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Baik, saya akan menulis. Nah, Pak, udah Pak? Ya, ya, sudah. Ya, sudah, Bu. Ya. Baik, ya Terima Pak. kasih, Bu Dusrina. Baik, saya ucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.